Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Ashar Saiful, Nur Sia, Rizka, Andi Sahuna Rahmat, dan Andi Fajar Kurniawan akan membahas materi sistem operasi terdistribusi. Pengertian. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resor seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan higher-level resource. Sistem operasi jaringan versus sistem operasi terdistribusi. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem ini yaitu Amoeba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Untuk dapat membedakannya sebagai berikut. Yang pertama, perbedaannya adalah tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri, di mana data-data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login atau telnet. Yang kelima, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu komputasi, dan komunikasi. Ini penjelasan dari manfaat yang tadi. Yang pertama, search resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi, atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, maka kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dalam DOS. Yang kedua, manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang mungkin beberapa komputer pribadi, prosesor sendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Yang ketiga, reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan otomatis. Yang keempat, komunikasi. Sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan.
Sistem ini biasanya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling tertukar data atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN maupun WAN. Sistem operasi terdistribusi pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik. Komponen utama dalam sistem ini adalah workstation, LAN, gateway, dan prosesor pool. Workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor ataupun manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan input atau output yang khusus dari larikan disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor pool mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemroses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses terdeteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini memungkinkan untuk 10-100 prosesor. Spesifikasi perangkat keras yang harus disediakan pada setiap cluster minimalnya adalah pada file server 16 MB RAM, 300 MB hard disk, Ethernet card. Pada workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, dan mouse. Pada full processor 4 MB RAM, 3,5 floppy drive. Jenis sistem operasi terdistribusi. Ada berbagai macam sistem operasi terdistribusi yang saat ini beredar dan banyak digunakan. Keanekaragaman sistem ini dikarenakan semakin banyaknya sistem yang bersifat open resource, sehingga banyak yang membangun OS sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang merupakan pengembangan dari OS open source yang sudah ada. Amoeba, salah satu jenis sistem operasi terdistribusi. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem ini sudah banyak digunakan di kalangan akademik, industri, dan pemerintah selama sekitar 5 tahun. Yang kedua, Angel. Angel didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel. Walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi, model komputasi ini memiliki manfaat ganda, yaitu memiliki biaya awal yang cukup murah dan juga biaya inkremental yang rendah. Dengan memproses titik-titik di jaringan sebagai mesin single yang bersifat shared memory, menggunakan teknik distributed virtual shared memory, sistem ini ditujukan baik bagi yang ingin meningkatkan performa dan menyediakan sistem yang portable dan memiliki kegunaan yang tinggi pada setiap platform aplikasi. Yang ketiga, Chorus. Chorus merupakan keluarga dari sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internetworking, sistem tambahan, real time, sistem Unix, supercomputing, dan
kegunaan yang tinggi. Multi-server Chorus atau Mix merupakan implementasi dari Unix yang memberi kebebasan untuk secara dinamis mengintegrasikan bagian-bagian dari fungsi standar di Unix dan juga service dan aplikasi-aplikasi di dalamnya. Yang keempat, GNU/Linux. Sampai saat ini, workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi dalam lingkungan yang shared dengan aplikasi yang berurutan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menempatkan resource untuk performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun seri atau berurutan. Untuk merealisasikan hal ini, maka sistem operasi harus menjadwalkan pencabangan dari program paralel, mengidentifikasi idle resource di jaringan, mengizinkan migrasi proses untuk mendukung keseimbangan loading, dan menghasilkan tumpuan untuk antar proses komunikasi. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.